Oke, sebetulnya materinya dari dari PowerPoint buat Sari ya yang ada di web kuliah, tapi di sini saya ada beberapa penyesuaian. Jadi saya buat PowerPoint barunya, yaitu terkait anggaran piutang di sini. Jadi materinya kan dari awal yang sudah kita bahas. Yang pertama anggaran variabel, kemudian juga kemarin anggaran laba rugi, anggaran overhead, anggaran piutang, gitu ya. Dan ini adalah materi terakhir. Kemudian juga nanti UASnya adalah materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya, gitu ya. UASnya sama seperti UTS kemarin, yaitu 5 soal dengan waktu 100 menit. Ya. Oke, kita mulai di anggaran piutang di sini. Apa sih yang dimaksud dengan piutang? Oke. Kalau kemarin kan kita bahas laba rugi. Sekarang piutang nih. Nah, pasti di antara kalian udah lumrah lah dengan apa itu piutang itu. Utang ataupun piutang. Tapi kan berbeda antara utang dengan piutang. Nah, kalau piutang di sini ada dua jenisnya. Piutang itu kan kalau kalian minjemin uang ke orang, itu namanya piutang. Tapi kalau kalian minjem uang dari orang, namanya utang. Gitu ya. Jadi definisi sederhananya seperti itu ya, antara piutang dengan utang. Jadi kalau piutang itu kalian punya tagihan dari orang gitu. Sorry, punya tagihan ke orang gitu. Oke. Nah, di sini piutang itu ada dua jenisnya. Ada piutang usaha dan piutang wesel. Di sini piutang usaha atau account receivable timbul karena adanya penjualan barang atau jasa secara, nah, di sini kredit gitu ya. Jadi kalian atau perusahaan menjual barangnya itu non tunai atau tidak secara cash, tapi dipiutangkan secara kredit. Kemudian uangnya sebetulnya belum diterima, akan tetapi barangnya sudah ada di tangan pelanggan atau pembeli, gitu ya. Jadi anggaran piutang itu anggaran yang dibuat karena perusahaan menjual produknya secara kredit ke pelanggan atau pembeli. Makanya perlu penyusunan anggaran piutang untuk mencatat hal tersebut, gitu ya, atau menyusun anggaran piutang untuk apa namanya nanti misalnya kan piutang itu ada yang ada yang tertagih, ada yang tidak tertagih gitu. Nanti kita bahas di contoh soal gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan piutang usaha. Kemudian ada piutang wesel atau not receivable, yaitu piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel, contohnya piutang uang muka. Sebetulnya pada hakikatnya piutang usaha dengan piutang wesel itu sama gitu, menjual produknya ke pelanggan atau pembeli secara non tunai atau secara kredit. Akan tetapi kalau piutang wesel didasari dengan janji tertulis gitu di sini. Jadi di sini ada ikatan perdatanya ya. Kalau misalnya kalian kalau ada janji tertulisnya gitu ya, bisa dituntut secara perdata kalau misalnya kalian one prestasi atau misalnya ingkar tidak membayar apa namanya pembelian produk kalian yang secara piutang tadi gitu ya. Jadi kalian bisa menuntut orangnya gitu. Tapi kalau piutang usaha ini jarang naik ke urusan perdata gitu ya. Biasanya karena memang nggak ada legal standingnya gitu. Tapi biasanya kan kalau piutang usaha tuh diberikan ke pelanggan atau pembeli yang sudah kita percaya. Kita kan nggak mungkin juga gitu ngasih orang piutang atau ngasih orang hutang gitu ya. Tapi kita nggak tahu asal-usul orang tersebut gitu. Atau asal-usul pembeli tersebut. Nah biasanya ini untuk yang langganan, yang sudah misalnya memang jadi customer loyal gitu ya. Jadi diberikan piutang gitu ya. Nah, ada juga yang disebut piutang wesel. Contohnya di sini piutang uang muka, gitu ya. Nah, misalnya kalian beli motor atau beli mobil, gitu ya. Takut misalnya mobilnya itu keburu diambil orang, gitu ya. Tapi kalian nggak punya uang cash hari itu juga, gitu ya. Nah, kalian bisa tuh misalnya, saya panjer dulu deh, atau saya DP dulu deh, gitu. Supaya nanti nggak dibeli orang gitu. Nanti sisanya sehari kemudian, atau minggu kemudian, atau misalnya 1 bulan kemudian gitu. Nanti saya lunasi gitu. Nah itu didukung dengan janji tertulis gitu ya.
Jadi kan kalian kalau mendep gitu ya atau memanjer gitu ya, biasanya kan dapat apa namanya bukti gitu ya. Nah, itu janji tertulis yang digunakan untuk kalian misalnya membayar uang muka atas produk yang ingin kalian beli. Oke. Jadi sebetulnya jenis piutang itu ada dua pada dasarnya, yang ada janji tertulisnya dan ada yang tidak gitu ya. Nah, piutang usaha di sini tidak sama dengan piutang dagang. Biasanya di laporan keuangan itu, kalau kalian lihat gitu ya, di Aktiva itu kan, khususnya Aktiva Lancar gitu ya, ada piutang usaha, ada account receivable, atau ada note misalnya receivable. Nah, bedanya apa sih gitu ya? Nah, piutang dagang piutang dagang hanya merujuk pada perusahaan dagang yang menerima penjualan barang dagangan secara kredit. Penggunaan istilah piutang usaha lebih universal karena mencakup semua jenis bisnis dan usaha, entah itu berbentuk manufaktur, perdagangan, atau jasa gitu ya. Kalau piutang dagang lebih spesifik ke perusahaan retail atau perdagangan saja. Apa sih perusahaan perdagangan? Perusahaan yang tidak memproduksi produknya sendiri. Misalnya contoh, Alfamart, toko kelontong, grosir gitu ya. Itu kan apa namanya perusahaan perdagangan gitu. Mereka tuh nggak punya produk gitu. Mereka hanya menjualkan produk orang lain atau produk manufacturing perusahaan lain gitu. Makanya disebutnya piutang dagang gitu ya, karena perusahaannya bentuknya perusahaan perdagangan. Tapi kalau piutang usaha ini bentuknya lebih universal, bisa mencakup perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, ataupun perusahaan jasa gitu ya. Jadi eh, lebih baiknya nanti kalau di dalam penyusunan anggaran piutang, ditulisnya piutangnya itu adalah piutang usaha supaya lebih universal atau lebih general saja gitu. Kalau piutang dagang lebih spesifik ke perusahaan perdagangan. Tapi kalau piutang usaha gitu ya bisa ke semuanya, bisa manufaktur, perdagangan ataupun jasa gitu ya. Nah, itu contoh sederhana dari jenis piutang. Kira-kira ada yang ditanyakan teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih gunanya manfaat dari anggaran piutang ini? Kenapa sih kita harus menyusun anggaran piutang gitu ya? Kemarin kan kita udah nyusun anggaran laba rugi, anggaran overhead dan lain sebagainya, anggaran tenaga kerja gitu ya. Kenapa di sini harus ada anggaran piutang lagi? Nah, ingat di sini anggaran piutang bisa memperlancar dan memperbesar omset penjualan. Kenapa bisa gitu ya? Kegiatan penjualan adalah ujung tombak perusahaan. Kenapa sih anggaran piutang itu atau kita menjual produk secara piutang itu bisa membuat omset dan penjualan itu lebih besar? Karena yang pertama gitu ya, yang awalnya tidak niat beli gitu ya, karena nggak punya uang gitu, tiba-tiba bisa kok ini di apa namanya dikredit gitu, misalnya dengan jangka waktu 1 tahun atau 1 bulan gitu. Seperti kalian misalnya menggunakan Shopee gitu ya kan, di dalam marketplace tersebut ada fitur yang namanya Shopee Pay Later kan. Nah, kalian misalnya nggak punya uang nih gitu, tapi ada fitur Shopee Pay Later. Nah, bisa dicicil nih atau bisa dibayar 1 bulan kemudian, beli dulu nanti bayarnya bulan depan. Namanya kan pay later kan. Jadi Shopee ini membuat fitur piutang juga sebetulnya gitu ya untuk menarik konsumen agar mau berbelanja produk yang ada di marketplace tersebut gitu ya. Makanya secara tidak langsung bisa memperbesar omset penjualannya gitu ya. Dan biasanya tuh penjualan piutang itu dikarenakan memang tujuannya adalah untuk memperbesar omset penjualan gitu ya. Makanya di setiap marketplace ada fitur pay later gitu ya. Ataupun kalau kalian menjadi langganan di grosir, punya toko kelontong atau warung gitu ya, biasanya juga bisa secara piutang gitu ya. Karena apa? Bisa dibayar nanti setelah barangnya laku gitu. Oke. Kemudian juga memperkuat daya saing bisnis terhadap pesaing yang tidak punya kebijakan dan anggaran piutang dalam usahanya, gitu ya. Misalnya, walaupun perusahaan kalian harga produknya itu lebih mahal daripada perusahaan lain, gitu ya.
Misalnya sama-sama apa namanya jualan pulpen, misalnya seperti ini kan, jualan pulpen yang akan tetapi harganya beda. Misalnya pulpen yang kalian jual harganya 1.100, yang pesaing lebih murah yaitu dengan harga 1.000. Tapi kalau yang pesaing walaupun harganya lebih murah yaitu dengan Rp1.000 dan kalian lebih mahal Rp1.100 gitu ya, tapi kalian mempunyai fitur piutang di sini atau penjualan secara kredit gitu ya. Nah, ini pembeli juga bisa lebih tertarik dengan pulpen kalian yang misalnya harganya walaupun lebih mahal gitu ya, tapi bisa dicicil gitu ya, atau pembayarannya bisa nanti gitu, ketimbang apa namanya perusahaan pesaing yang walaupun produknya harganya lebih murah, tapi harus cash atau kontan gitu ya. Nah, di sini juga bisa memperkuat daya saing bisnis. Nah, kemudian membuka kesempatan untuk perluasan pangsa pasar tadi, ya. Jadi fitur piutang ini juga bisa menarik perhatian gitu ya para pelanggan yang tadinya enggan membeli jadi mau membeli karena bisa dicicil atau bisa dikredit gitu ya. Kemudian juga peningkatan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Otomatis ya, karena omsetnya penjualannya juga naik, maka labanya juga akan naik gitu ya. Nah, itu manfaat dari anggaran piutang. Sampai sini, teman-teman, ada yang ditanyakan? Nah, kemudian bagaimana caranya di dalam penyusunan anggaran piutang? Apakah berbeda dengan anggaran-anggaran lain? Pada hakikatnya sama gitu ya, akan tetapi caranya saja yang berbeda karena ini mencatat penjualan secara kredit gitu ya. Nah, di sini ada 6 hal yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan anggaran piutang. Yang pertama, batas maksimal atau plafon lah ya. Kalau bahasa finansialnya itu plafon gitu, batas maksimal tuh. Nah, kalian memberikan piutang juga jangan di luar batas kemampuan si buyer atau si pembeli atau si konsumen gitu ya. Misalnya dia tuh bisa bayar tuh kalau misalnya maksimal 1 juta gitu. Kalau lebih dari 1 juta biasanya nggak sanggup bayar gitu ya. Jadi misalnya kalian juga lihat teman kalian gitu. Teman kalian kalau kalian kasih hutang 100.000 gitu ya, wah pasti bayar nih karena memang 100.000 tuh ada di dalam kemampuannya gitu. Tapi pas kalian pinjami 5 juta gitu ya, misalnya langsung gede gitu ya tanpa batas plafon gitu ya, ya berarti siap-siap gitu ya nanti piutangnya tuh nggak tertagih gitu ya, atau karena memang di luar batas maksimal si pembeli atau si teman kalian tadi gitu ya. Jadi piutang itu juga ada batas maksimalnya. Kalau misalnya sudah mencapai batas maksimal, di stop piutangnya. Bayar dulu piutangnya, baru nanti boleh piutang lagi gitu. Jadi di dalam anggaran piutang juga harus menentukan batas maksimal plafonnya gitu ya, atau batas maksimal berhutangnya berapa. Kalau misalnya kalian mencanangkan 1 juta gitu ya, kalau sudah 1 juta stop dulu gitu, nggak boleh memberikan piutang lagi. Setelah lunas piutangnya baru nanti apa namanya boleh membuat piutang baru gitu. Jadi yang pertama batas maksimal. Kemudian yang kedua ada jangka waktu kreditnya. Contohnya misalnya di sini model angsuran 2/10 net 30. Apa nih? Kalau kalian belajar akuntansi biaya, di dalam pengantar akuntansi juga ada nih. 2/10 net 30. Apa nih artinya? Di sini, jika pembayaran yang dilakukan dalam 10 hari sesudah barang diserahkan, ini bukan tanggal ya. Kadang kala mahasiswa tuh suka salah kaprah gitu ya. 10 dan 30 itu diidentikan dengan tanggal ya di dalam kalender, tapi bukan tanggal. Ini adalah jumlah hari setelah hari piutang. Misalnya pembeli berpiutangnya itu tanggal 10 gitu ya. Berarti kan di sini dia akan mendapatkan diskon 2% gitu ya. Kalau misalnya dia membayar sebelum gitu ya, tanggal berapa? Ya berarti 10 tambah 10 sebelum tanggal 20 gitu. Jadi tergantung kalau misalnya kalian hitungannya tanggal, tergantung tanggal berapa si pembeli tersebut melakukan piutang. Terus batas maksimal dia mendapatkan diskon itu pembayarannya pas tanggal keberapa gitu atau ke hari keberapa. Nah, di sini kalau misalnya 10 hari yaitu berarti di tanggal 20 gitu.
Maksimal pembayarannya di sini adalah 30 hari gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, nah kalau misalnya antara hari ke-11 sampai ke hari ke-30, berarti kan si pembeli kalau membayarnya di antara hari ke-11 dan 30 tidak mendapatkan diskon yang 2% ini. Nah, biasanya perusahaan itu menstimulus pembeli gitu ya dengan diskon kalau misalnya membayar kurang dari 10 hari setelah tanggal piutang mendapatkan diskon 2% gitu ya. Untuk apa? Untuk misalnya menarik gitu ya, menarik pembeli untuk membayar piutangnya lebih cepat. Karena khawatir kalau misalnya tidak diberikan stimulus 2% tadi gitu ya, banyak piutang yang nggak tertagih gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya piutangnya itu dibayarkan setelah hari ke-30, gimana? Nah, ini tergantung agreement dari si perusahaan dengan pembeli. Biasanya ada yang dinamakan bunga denda, gitu ya. Wah, kalau misalnya lebih 30 hari gitu, belum bayar-bayar juga, berarti nanti kena denda. Misalnya, nah, dendanya bisa disepakati antara penjual dan pembeli, gitu ya. Misalnya bisa 1%, 2%, ataupun 10% gitu per hari, gitu ya. Nah, jadi model angsuran 2/10 net per 30 ini digunakan untuk misalnya menstimulus pembeli agar membayar lebih awal. Oke. Kemudian juga yang ketiga, volume barang yang dijual secara kredit. Di sini, semakin besar volume barang yang dijual secara kredit, maka semakin besar pula anggaran dalam piutang usahanya dan semakin besar pula risiko bisnis atau bisnis risk perusahaan tersebut gitu ya. Nah, jadi semakin besar kalian menjual produk kalian secara piutang juga menimbulkan masalah baru atau risiko bisnis gitu ya. Nah, risiko bisnisnya apa? Di sini adalah piutang yang tidak tertagih gitu ya. Nah, piutang tak tertagih ini apa namanya bisa menjadi potensi kerugian kalian gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Risikonya kalau kalian menjual produk secara piutang, siap-siap dengan risiko bisnis yaitu piutangnya tak tertagih atau kalian minjemin uang ke teman tapi teman kalian gak bayar kayak gitu ya. Nah, makanya gunanya plafon tadi untuk meminimalisir ketika piutang tak tertagihnya itu muncul gitu ya. Kalau nggak ada plafon, kalian bisa bangkrut gitu ya. Nah, kemudian juga yang keempat, standar kredit. Semakin ketat standar kredit yang dijadikan jaminan gagal bayar, misalnya di sini ya, maka semakin kecil piutang yang dianggarkan dan semakin kecil pula kerugian piutangnya. Nah, makanya kenapa sih gitu ya? Kalau kalian minjem uang ke bank gitu ya, harus ada jaminan atau agunan gitu ya seperti BPKB motor, mobil, sertifikat rumah dan lain sebagainya untuk memperkecil risiko piutang tak tertagih tadi atau risiko bisnis tadi gitu ya. Nah, misalnya si pembeli atau si customer gitu ingin membuat piutang baru tapi di luar batas plafon. Nah, kalian juga bisa memberikan tapi dengan syarat misalnya ya udah boleh gitu, tapi jaminin dulu gitu BPKB motor kamu misalnya nanti boleh piutangnya nambah lagi gitu ya. Nah, di sini juga harus diperhatikan gitu ya terkait dengan agunan atau misalnya standar kredit yang diperuntukkan untuk plafon piutang tadi supaya tidak banyak piutang tak tertagih. Nah, kemudian pemberian potongan atau diskon penjualan mempengaruhi besar kecilnya investasi ke dalam anggaran piutang. Jika makin besar diskon yang diberikan, maka akan memperkecil kemungkinan piutang usaha yang tertanam dan sebaliknya. Nah, sebetulnya dengan pemberian diskon sendiri juga kan memperkecil laba atau keuntungan gitu ya. Kalau kalian misalnya memberikan diskon akibat pembayaran piutangnya dipercepat gitu ya, itu kan secara nggak langsung juga mengurangi keuntungan kalian gitu. Nah, semakin besar kalian apa namanya memberikan diskon karena pembayaran dipercepat misalnya, maka akan semakin kecil juga gitu ya laba yang akan didapatkan gitu. Tapi misalnya dengan diskon itu kan menstimulus terkait dengan piutang yang tak tertagih tadi atau risiko bisnis yang mungkin dihadapi gitu. Nah, makanya ini juga perlu diperhatikan di dalam penyusunan anggaran piutang.
Nah, yang terakhir, kebijakan penagihan piutang. Nah, di sini kebijakan penagihan piutang secara aktif dapat memperkecil piutang usaha yang tertanam, harus rajin dan pintar menagih agar perusahaan tidak menanggung risiko bisnis yang berkepanjangan. Nah, makanya kalau kalian gunain pay later biasanya gitu ya, kalau misalnya nggak bayar gitu atau belum bayar atau telat bayar gitu, suka diteleponin. Kalau nggak diangkat misalnya teman kalian yang diteleponnya gitu. Terus misalnya nelponin kantor dan lain sebagainya. Ini juga yang pernah terjadi di teman saya gitu. Saya pernah ditelepon juga gitu ya sama operator Kredivo gitu. Terus mungkin teman saya itu nyicil sesuatu di Kredivo terus belum bisa bayar, yang ditelepon malah saya gitu dan saya yang disuruh untuk apa menagih cicilan tersebut gitu ya. Nah, ini juga sebetulnya efektif gitu ya untuk apa namanya memperkecil risiko bisnis tadi gitu ya. Jadi kalau ke teman kalian gitu ya yang minjem uang ke kalian gitu kan kadang suka nggak enak ya kalau minjemin uang ke teman tuh kalau ditagih tuh padahal itu apa namanya bisa memperbesar risiko bisnis ya piutangnya nggak tertagih tapi kan kalau kita ingetin atau kita tagih terus teman kita juga kan bakal inget gitu nggak lupa gitu kemarin minjem nih 100.000 bayar dong gitu oh ya nanti besok bisa besoknya lagi kalian tagih lagi nah ini juga kebijakan penagihan piutang juga perlu diperhatikan di dalam penyusunan anggaran piutang oke. Sampai sini dulu teman-teman, sebelum kita ke ilustrasi penyusunan anggaran piutang. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak terkait definisi dari anggaran piutang tadi? Jadi kalau ingin amannya, di dalam penyusunan anggaran piutang, kalian gunakan terminologi piutang usaha supaya lebih general gitu ya. Jangan piutang dagang. Kalau piutang dagang lebih spesifik ke perusahaan dagang. Ya. Oke. Di sini kita lanjut ke ilustrasi penyusunan anggaran piutang. Di bawah ini ada data realisasi dan anggaran jualan PT Jaya selama kuartal 1 tahun 2020. Ya. Nah, di sini realisasinya, realisasi itu apa sih bedanya dengan anggaran gitu ya? Kalau realisasi itu kan sudah terjadi gitu ya. Sudah terjadi. Kalau anggaran, anggaran kan masih belum tentu terjadi gitu ya. Makanya kalian apa namanya harus bisa membedakan mana aktual cost, mana budgeting cost. Nah, kalau aktual cost itu atau apa namanya biaya yang sudah terrealisasi itu ya memang sudah terjadi gitu. Akan tetapi masih digunakan untuk misalnya dijadikan patokan untuk menyusun anggaran selanjutnya. Seperti kalian kan kalau misalnya apa namanya pergi ke mall gitu ya, menyesuaikan budget kan gitu ya. Waktu minggu kemarin ke mall habis 200.000 nih. Oh berarti kalau saya ke mall lagi minggu depan sekitaran 200 sampai 250 mungkin saya habisnya gitu. Nah, itu disebut anggaran. Tapi kan belum terrealisasi gitu. Nah, misalnya di sini di Desember 2019 anggaran piutang PT Jaya ada sebesar 80.000. Kemudian di Januari 2020 sebesar 85.000, Februari 2020 90.000, sampai dengan Maret 2020 yaitu 95.000. Nah, kemudian di PT Jaya ini menjual produknya itu nggak full 100% hutang gitu ya. Nah, PT Jaya ini syarat pembayarannya adalah 49% itu harus tunai gitu ya. Harus tunai di sini. Jadi kalau misalnya minimal gitu ya, misalnya kalau misalnya ingin gitu ya membeli produk PT Jaya gitu ya, harganya misalnya Rp1.000 gitu. Berarti setengahnya atau sekitar Rp500 atau Rp490 itu harus tunai gitu. Sisanya baru bisa dipiutangkan gitu. Nah, PT Jaya ini nggak full 100% piutang, tapi istilahnya 50-50 lah ya. Kemudian juga 40%-nya yaitu secara kredit yang dibayarkan di sebulan pertama dan 10%-nya
dibayarkan secara kredit juga di bulan yang kedua. Jadi kalau misalnya belinya di bulan Januari, berarti 40%-nya itu harus dibayarkan di bulan Februari dan 10%-nya harus dibayarkan di bulan Maret. Nah, akan tetapi PT Jaya juga gitu ya, memperhitungkan risiko bisnis di sini, yaitu terkait piutang yang tak tertagihnya gitu. Nah, di sini hanya diasumsikan piutang tak tertagihnya tuh risiko bisnisnya hanya 1% gitu. Nah, jadi di sini kalian diminta untuk menyusun anggaran piutang tahun 2020 PT Jaya. Ya. Nah, kemudian caranya yang pertama di sini adalah langkah pertama menyusun perhitungan anggaran piutang usaha gitu ya, tiap bulan di kuartal yang pertama. Oke. Nah, di sini kan karena anggarannya itu hanya di bulan Januari sampai dengan Maret, Desember kan sudah terrealisasi ya. Berarti kan nggak ikut di sini ya, nggak ikut di anggaran piutang, gitu, karena sudah terrealisasi. Nah, tadi disebutkan untuk penjualan bulan Januari adalah 85.000, Februari 90.000, dan Maret adalah 95.000. Nah, kemudian piutangnya itu harus dibayarkan di bulan yang pertama sebesar 40%, berarti 40% dari 85.000 yaitu 34%. Kemudian juga 10%-nya yaitu dibayarkan di bulan yang kedua, yaitu 10% dari mana gitu ya. Gitu ya. Karena dari 2 bulan selanjutnya, berarti kan di sini dilihatnya dari piutang yang bulan Desember kemarin yang 80.000 gitu ya. Jadi bukan yang dari 85.000 ini. Sorry, yang ini juga sama ya. Nah, yang 2 bulan yang ini ya. Yang 2 bulannya ya. Bukan yang dari 85.000, tapi yang dari bulan Desember. Gitu. Nah, kemudian total piutang usahanya berapa? Tinggal tambahkan saja piutang bulan pertama ditambah dengan piutang 2 bulan tadi. Jadi 34.000 ditambah 8.000 hasilnya 42.000. Nah, untuk yang Februari juga sama, 40%-nya dari penjualan di Februari di bulan pertama yang itu 36.000. Nah, di sini untuk yang 2 bulannya lagi 10%-nya dari mana? Dari yang Januari di sini. Makanya di sini 8.500. Begitu pula yang Maret gitu ya. 40%-nya dari yang 95.000. Kemudian yang 10%-nya dari yang 90.000 atau di bulan sebelumnya. Gitu. Nah, totalnya sama-sama ditotalkan di sini 36.000 tambah 8.500 hasilnya 44.500. 38.000 ditambah 9.000 hasilnya 47.000. Ya. Nah, jadi setelah apa namanya membuat tabel, langkah yang kedua adalah kalian menyusun perhitungan taksiran piutang tak tertagih tiap bulan dan cadangan penghapusan piutang usaha tiap bulan di kuartal yang pertama gitu. Nah, jadi kalian hitung satu-satu. Oh, di bulan Januari kita hitung 1% dari berapa? Dari yang bulan Desember kemarin, yaitu adalah 80.000. 1%-nya adalah 800. Februari di sini 1%-nya dari 85.000 adalah 850. Kemudian juga yang Maret di sini 900. Dari mana? 1% dari 90. Kemudian yang di sini ada yang April satu lagi ya. Kayaknya acak-acakan ini ya. 950 dari mana? Dari yang ini. Gitu ya. Nah, jadi 1% dari masing-masing penjualan. Gitu ya. Nah, setelah kalian menyusun langkah kedua yang ini, saya hapus dulu biar lebih jelas. Langkah selanjutnya adalah kalian menyusun anggaran piutang usaha bersih. Kalau tadi kan yang kotornya kan. Nah, di sini kan ada yang kotornya. Sekarang yang bersihnya setelah dikurangi apa? Setelah dikurangi cadangan penghapusan tadi. Nah, yang ini yang sudah tadi kita hitung, gitu ya. Piutang usahanya kan per bulannya tadi sudah kita hitung ya, dari Januari, Februari sampai dengan Maret di sini.
Cadangan penghapusannya juga 1% juga udah kita hitung tadi masing-masingnya. Tinggal dikurangi saja. Di sini yang Januari 4.200, 42.000 dikurang 850 hasilnya 41.150. Di Maret, di sini misalnya 47.000 dikurang 950 hasilnya 46.050. Begitu. Selesai. Kira-kira ada yang ditanyakan, teman-teman? Jadi itu sedikit penyesuaian dari PowerPoint-nya yang ada di web kuliah ya. Mungkin bukan agak berbeda ya, tapi memang berbeda. Di sini ada penyesuaian antara PowerPoint yang ada di apa namanya web kuliah dengan yang saya sampaikan tadi. Tapi pada intinya sama terkait penyusunan anggaran eh, piutang. Sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Jelas nggak teman-teman? Oh, kalian pada tidur siang mungkin nih. Oke. Nah, ini untuk yang latihan soalnya sama seperti tadi ya, tapi saya sedikit modifikasi soal. Kalau tadi kan hanya per kuartal saja ya. Kuartal kan per 3 bulan gitu. Nah, di sini saya buat yang full tahunan dari Januari sampai dengan Desember. Kalau tadi kan sampai Maret aja. Di sini kalian diminta menyusun anggaran piutang piutang usaha ya, PT Makmur Sentosa tahun 2021. Di sini PT Makmur Sentosa adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat rumah tangga. Manajemen ingin menyusun anggaran piutang usaha tahunan untuk keperluan pengelolaan kas dan estimasi risiko piutang. Gitu ya. Nah, di sini anggarannya dari Januari 100.000 sampai dengan Desember 160.000. Nah, di sini di Februari seperti biasa, X-nya ganti dengan angka terakhir dari NPM kalian. Di sini syarat penjualannya, 60% penjualan dibayar secara tunai pada bulan yang sama, 30% penjualan dibayar 1 bulan kemudian, 8% penjualan dibayar 2 bulan kemudian, dan 2%-nya penjualan tak tertagih atau bad debt gitu ya. Atau risiko bisnis juga sama aja gitu ya. Kemudian, tugasnya adalah susun anggaran piutang usaha tahunan 2021 berdasarkan data dan syarat di atas dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi, untuk yang tugas kali ini, saya ingin kalian menggunakan Excel. Terus juga untuk yang tugas kuliah 2 yang akan saya sampaikan nanti di Minggu KP pada hari Selasa juga terkait dengan menyusun anggaran dengan menggunakan Microsoft Excel. Itu ya. Nanti saya sampaikan untuk tugas kuliahnya apa di minggu depan. Nah, jadi untuk yang kali ini juga kalian sudah saya minta untuk menggunakan Excel. Nah, instruksi pengerjaan dengan Excel-nya, buat tabel anggaran dengan kolom, bulan, penjualan, piutang di bulan pertama, kedua, total piutang, cadangan penghapusan piutang, dan piutang usaha bersih. Seperti tabel atau contoh soal yang sudah kita bahas sama-sama tadi. Gitu ya, akan tetapi di sini kalian diminta menggunakan Excel saja. Kemudian input data penjualan sesuai tabel. Nah, di sini yang paling penting di poin ketiga, gunakan rumus Excel-nya. Ya, jadi jangan kalian apa namanya tanpa menggunakan rumus Excel. Nanti akan saya langsung salahkan gitu ya. Kenapa saya melakukan seperti ini? Karena banyak komplain gitu ya dari perusahaan-perusahaan magang gitu tempat eh, kalian apa namanya bekerja gitu ya. Kok apa namanya mahasiswa UNAS kalau magang tuh kalau disuruh ngerjain pakai Excel tuh kikuk gitu. Nah, saya nggak mau ada hal-hal tersebut lagi gitu ya. Jadi di sini kalian gunakan Excel di dalam apa namanya menjawab tugasnya. Jangan lupa pakai rumus Excelnya. Jadi jangan hanya tempel gitu ya. Nah, berikan format angka rupiah. Di sini yang paling penting juga nih pada semua nilai keuangannya. Jadi ganti kalian dengan angka rupiah gitu ya. Jangan hanya angka apa namanya angka saja gitu ya, tapi gunakan nominal juga gitu. Kemudian tambahkan total tahunan di bagian bawah gitu ya. Ada totalnya. Berikan border dan warna pada tabel agar lebih rapih dan profesional. Nah, ini juga untuk melatih kalian juga nanti ya.
supaya membuat Excel tuh lebih informatif, lebih eye catching gitu ya, lebih menarik gitu. Nah, ini juga suka-suka kalian gitu ya. Apa namanya? Membuat border dan warnanya. Nah, output akhirnya yang diharapkan sebuah file Excel yang menampilkan anggaran piutang usaha per bulan selama 2021 lengkap dengan rumus Excelnya yang tepat, formatnya yang rapi, penjumlahan total tahunan. Nah, nanti di tugas kuliah 2 juga mirip-mirip seperti ini ya, untuk tugas kuliah 2-nya di minggu depan, tapi lebih komprehensif lah, lebih menyeluruh gitu ya. Oh, ini kan kalian khusus di anggaran piutang saja kan. Kalau nanti di semua anggaran setelah UTS ya, saya akan memberikan tugasnya menggunakan Excel juga. Nah, tujuan pembelajarannya setelah mengerjakan tugas ini diharapkan mampu menyusun anggaran piutang secara sistematis, menggunakan Excel untuk menghitung dan mempresentasikan data keuangannya, dan memahami hubungan antara penjualan dan estimasi arus kas masuk dari piutang. Nah, itu untuk apa namanya tugas 15-nya gitu ya. Nah, kalian nanti kirimnya untuk tugasnya atau latihan soalnya seperti biasa di web kuliah di sini. Di bagian referensi seperti biasa juga. Judulnya adalah sebentar. Di sini latihan soal sesi 15. Oke. Nah, saya juga lampirkan apa namanya ya PowerPoint-nya juga di sini ya, karena agak sedikit berbeda dengan yang ada di web kuliah. Di sini saya lampirkan dulu PowerPoint-nya, kemudian juga dengan tugasnya. Oke, atas waktunya 1 minggu lah, nggak apa-apa. Oke, mungkin itu saja teman-teman materi kita pada hari ini. Kira-kira ada yang ditanyakan dulu? Jelas nggak kira-kira teman-teman? Oke, kalau jelas mungkin saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Sampai ketemu nanti di kuliah pengganti. Saya ingatkan lagi hari Selasa jam 9 pagi secara online. Untuk link Zoom-nya nanti saya share di WA Group seperti biasa. Jadi jangan sampai lupa dan tolong juga beritahukan ke teman-teman kalian yang berhalangan hadir pada hari ini kalau ada kuliah pengganti hari Selasa jam 9 pagi. Baik, kalau seperti itu jangan lupa kerjakan latihan soalnya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, wabarakatuh. Pak.